Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Rasulullah SAW bersabda seperti ini, dan ini penting sekali. Hadis ini riwayat Imam Muslim sahih. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khairan. Ini siapa nih di antara kita ini yang paling baik dan paling dicintai Allah? Yaitu kata kuncinya adalah orang yang paling kuat keyakinannya. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi makin kuat yakin ke Allah, makin baik hidup kita tuh. Makin baik akhlak kita, makin baik cara berpikir kita, makin baik kehidupan kita, dan makin dicintai Allah. Kalau dicintai Allah tuh udah puncaknya lah, ya. Dicintai manusia saja sudah menyenangkan, apalagi dicintai pencipta langit dan bumi. Namun banyak orang yang mikir bagaimana meningkatkan penghasilan, meningkatkan omzet, meningkatkan aset, meningkatkan tabungan. Tidak salah, tapi yang paling penting itu meningkatkan keyakinan. Halo? Jelas tidak nih? Kan saya lihat dari depan wajahnya ada kemiripan ini, ya, ini wajah-wajah banyak masalah, ya. Masalah itu bagi orang yang yakin ke Allah, masalah itu bagian dari nikmat, bukan bagian dari beban. Jelas dalil-dalilnya, ya. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman, apapun urusannya jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang begitu kecuali orang yang yakin ke Allah. Makanya Bapak Ibu, kenapa orang banyak galau? Tahu galau? Penyebabnya apa coba? Kebanyakan mikir, kurang zikir. Tolong ulangi apa? Sekali lagi. Harusnya bagaimana? Diulangi. Ulangi bagaimana nih Ustaz? Banyak zikir, kurangi mikir. Enggak gitu. Kalau mikir perintah Allah, afala tatafakkarun. Kenapa kamu enggak mikir? Afala yatafakkarun. Kenapa dia enggak mikir? Mikir harus. Tapi yang tepat adalah tiap mikir jadi zikir. Nah, itulah pelajarannya kali ini. Bagaimana mikir apapun langsung nyantel ke Allah. Karena tidak ada yang bisa menyelesaikan segala-gala selain hanya Allah. Kita semua la haula wala quwwata illa billah. Jadi inti masalah kita itu adalah kurang nyambung ke Allah. Dalilnya sederhana, fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, ke Allah, aku ingat padamu. Berarti kalau Allah mengingat kita secara spesial, satu, hati ditenangkan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Jadi kalau ingat hotel nggak tentram, ya. Kalau kurang okupansinya begini. Ingat hotel, harus ingat
Allah. Ini ciptaan Allah. Ini milik Allah. Ini dalam kekuasaan Allah. Tidak ada satupun yang datang ke sini kecuali dengan izin Allah. Ingat hotel, ingat Allah, lebih tenang. Tidak ingat Allah, ingat COVID, ingat Allah di tempat yang sudah ditentukan, Allah dengan cara yang sudah ditetapkan, Allah di antaranya lewat mas COVID ini, gitu. Pak Zulkifli jadi polisi, kalau ingat pangkat ingat Allah, benar. Ingat karir ingat Allah. Aduh, gimana nih? Semuanya orang itu karirnya ada dalam genggaman Allah. Dalilnya apa? Ali Imran ayat 26. Pak Wali itu waktu kesini masih jadi dokter, sekarang jadi wali kelas, ya kan? Kenapa Pak Wadi jadi wali kota? Pasti sudah ada takdirnya. Walaupun kandidatnya banyak, nanti yang dapat jadi itu pasti yang sesuai dengan rencana Allah. Wah, kalau gitu dikasih jabatan itu langsung mulia? Tidak, itu jabatan itu cobaan dari Allah. Sama Pak Jokowi juga nggak nyangka tuh bakal jadi presiden. Dulu kan katanya mebel, ya, maksudnya bisnis mebel. Tapi kalau udah ada garisnya jadi sama dengan yang ceramah ini, ya, nggak nyangka Pak bekal begini, nggak nyangka sama sekali. Dulu mah nggak begini cita-citanya, ya. Ada yang cita-citanya jadi ulama, nah yang ini mah dulu mah nggak kepikir, cita-citanya pengen jadi akabri Pak, tapi tidak jadi karena pas baris ngerasa kurang tinggi. Ini bahaya nih, saya seumur hidup kan bekal baris terus, ya kan? Ternyata oleh Allah dibelokkan sedemikian rupa jadi begini. Ini juga adalah ujian. Ujian Pak. Banyak yang ingin terkenal tapi nggak terkenal aja, ya nggak? Nah saya nggak pengen terkenal, katanya rada-rada terkenal dikit, ya. Nggak nyangka Pak. Ini adalah ujian. Allah yang menentukan. Jadi enggak boleh merasa, wah saya pimpinan pesantren. Enggak. Tiap ingat pesantren, ingat Allah. Ini pesantren Darut Tauhid sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum saya diciptakan telah hadir ke dunia ini. Saya dan kawan-kawan hanya diuji oleh Allah terwujudnya apa yang sudah Allah rencanakan. Kalau merasa berjasa, ini perjuangan saya, ini jerih payah saya, ini saya, udah hilang tuh pahala, ya. Halo? Nah, ini teh udah pada nikah belum? Saya kira ini semuanya belum, ya. Ada yang belum sama sekali, ya. Ada yang belum menikah? Ada, mumpung pakai masker, ya. Ada, pelan-pelan. Ini buat yang belum menikah. Ingat pernikahan, ingat Allah. Kalau ingat nikah, ingat umur, stres. Saya sudah umur 27, gebek. Saya sudah kepala 3, mau kepala, pundak, lutut, kaki sama. Ingat umur, Allah yang menciptakan saya, Allah yang mengatur jodoh. Jodoh tuh wamin ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah jodoh tuh, perjodohan tuh. Allah yang ngatur. Ingat calon, ingat Allah. Ya Allah, hanya Engkaulah satu-satunya yang menakdirkan jodoh. Setiap akhwat, ini kalau ikhwan yang nyari, setiap akhwat adalah ciptaanmu. Setiap akhwat Engkau yang membulak-balik hati. Tidak ada yang menghalangi apapun yang Engkau kehendaki. Apa yang tidak Engkau kehendaki tidak akan pernah terjadi. Misalkan suka kepada seseorang, ingat Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha tahu apakah ini jodoh saya atau bukan.
sekiranya ia membawa kebaikan bagi dunia akhirat, mudahkan, sekiranya tidak, jangan. Gitu. Begitu hadirin. Jadi sebetulnya masalah kita tuh adalah sotoy, sok tahu ya. Coba Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagaimana? Oh, jadi lupa begini. Pak Yai, tolong bantu. Boleh jadi wa'asa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu, dan Allah Maha tahu. Wa antum, dan kalian la ta'lamun, tidak tahu apa-apa. Makanya masalah terbesar kita itu kalau punya keinginan enggak nyambung ke yang Maha tahu, sok tahu. Padahal yang kita sukai belum tentu yang terbaik, dan yang jelek menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Coba tadi malam ada yang datang ke pengajian enggak? Saya mau nanya nih, digigit anjing baik atau buruk? Ada yang nyebut baik, ada yang buruk. Digigit anjing tuh tergantung anjingnya ompong atau tidak ya. Ada orang yang semalam diceritakan minta jodoh, lalu keluar dari rumah digigit anjing, dibawa ke klinik. Di klinik kenal, akhirnya lama-lama jodoh. Jadi digigit anjing itu sebetulnya bagian daripada terkabulnya doa, supaya dia ketemu dengan jodohnya. Sebab kalau dia digigit buaya, nggak sempet nikah ya, karena habis. Makanya jangan buruk sangka kalau ada kejadian, karena boleh jadi ini adalah kejadian ini belokan-belokan menuju yang dituju yang terbaik. Iya kan? Makanya Bapak Ibu, sekarang kita coba kalau ingat sesuatu, fadzkuruni adzkurkum, langsung ingat ke Allah, nanti Allah akan ngatur otak kita. Ini kan semua otak ini, pikiran kita dalam genggaman Allah. Kalau Allah membuat kita ingat sesuatu, ingat. Kalau Allah nggak bikin ingat, nggak ingat. Nanti Allah akan mengatur pikiran kita. Kalau kita harus dapat ilmu, Allah atur ilmu yang akan sampai ke kita, pasti nyampe. Ini maaf ya, yang takdirnya pagi ini dapat ilmu ini, demi Allah dia hadir ke sini Pak. Entah gimana caranya, ada aja di sini ya. Yang banyak pertanyaan, aduh saya tuh kenapa saya stres terus, dan Allah tahu, ya Allah saya tuh bingung stres terus. Allah kehendaki, karena kita bukan nabi, tidak ada lagi wahyu, maka ditakdirkannya dapat ilmu, datang ke sini. Ada nggak yang pas datang ke sini, oh iya ya, ini jawaban atas pertanyaan saya? Ada nggak yang mikir gitu? Nah itu karena Allah tahu apa yang ada dalam pikiran, Allah gerakan nyampe ke sini. Ini pun bagian daripada pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Pun tanpa saya nggak kebayang ini bakal ceramah di sini. Bapak Ibu juga mungkin nggak kebayang ya, kecuali panitia ya. Tapi kalau Allah mewujudkan sesuatu, akan ada jalannya. Nah inilah rahasianya sebetulnya dalam hidup itu adalah tiap ingat sesuatu langsung ingat Allah. Tiap ingin sesuatu, wa idza sa'alta fas'alillah, minta ke Allah. Wa idza sta'anta, dan jikalau engkau meminta tolong, wasta'in billah. Jadinya masalah besar kita itu adalah delaynya ke Allahnya ini telat sekali. Makanya pakai alarm. Alarmnya itu galau, resah, gelisah.
Ini hati digenggam oleh Allah. Kalau kita lupa ke Allah, itu termasuk maksiat sebetulnya. Oleh Allah itu dibalikan, gak enak, gelisah, takut. Jelas hadirin sekalian? Jadi kalau kita galau, ciri-ciri apa? Belum juga selesai udah lupa ceramahnya. Jadi kalau kita galau tuh ciri-ciri apa? Ciri-ciri lupa ke Allah.